Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat cinta-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap mengasihi dan mencintai. Apapun yang terjadi, Engkau tetap mengizinkan kami Tuhan untuk dibentuk serupa dengan Engkau. Terima kasih. Kami rindu Engkau berbicara saat ini. Biarkan kebenaran-Mu Tuhan boleh memerdekakan kami semuanya. Kami rindu selalu berubah. Kami rindu selalu disempurnakan. Dan akhirnya kami rindu, kami serupa dengan Engkau Yesus. Yang adalah yang sulung dari semuanya. Terima kasih. Kami serahkan waktu yang berharga ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Oke, silakan duduk saudara. Ya. Shalom. Ya, mungkin PPT-nya bisa disiapkan. Ya. Oke, saudara, saya akan bicara tentang berani berubah. Ya. Ternyata berubah itu butuh keberanian ya. Ada banyak orang nggak berubah itu bukan karena nggak mau, saudara, karena takut. Ya, nggak siap, saudara, dengan semua perubahan. Karena perubahan itu mengandung sebuah konsekuensi. Bahkan untuk berubah pun, saudara, kita perlu membayar harga. Ya, ada sesuatu hal, ada effort yang harus kita bayar, saudara. Nah, tetapi kita akan lihat bersama-sama, saudara, tentang perubahan ya. Kita lihat satu persatu, perlahan-lahan. Oke? Next, selanjutnya. Nah, saudara, saya yakin sebagian besar sudah tahu Kodak, saudara? Pernah dengar Kodak? Yang nggak pernah coba angkat tangan. Ya, di gereja kami yang nggak tahu itu Densi nggak tahu. Apa itu Kodak yang mau begitu, saudara? Nggak ngerti. Taunya dia Sony, ya. Fuji masih tahu, ya. Kodak. Kalau nggak salah Pak Yohanes juga anu ya. Betul, masih ada Kodak? Nggak ada. Sudah nggak ada ya. Nah, coba kita lihat ya, sudah lihat ini. Ini menarik sekali. Tahun 76, 1976, menguasai saudara 85% pasar kamera, saudara, dan 90% film fotografi di Amerika Serikat. Di tahun 76 ya. Ya. Kemudian saudara, usia dari Kodak perusahaan ini sudah hampir 100 tahun. Sebetulnya sudah lumayan keren ya, saudara. 100 bisa bertahan 100 tahun itu perusahaan luar biasa. Kita melihat beberapa perusahaan tuh muncul tumbang, saudara. Gak sampai 30 tahun hancur. Ya, baru generasi kedua ketiga hancur. Ini 100 tahun sudah. Sampai 100 tahun. Luar biasa. Pendapatannya sudah tahun 1996 itu 16 miliar US dollar atau kalau dikuruskan sekarang kurang lebih 250 triliun. Wow, bukan pendapatan yang kecil. Karyawannya 145 ribu di seluruh dunia. Ya, memiliki 19.000 paten sudah dalam hal teknologi fotografi. Bayangkan, 19.000 paten. Ini Kodak, saudara. Makanya ini, raksasa yang tumbang karena enggan berubah. Nah ini, saudara, yang paling menarik saya taruh di bawah sendiri adalah, waktu saya lihat ini, saudara, saya kaget. Ternyata tahun 75, saudara, Kodak ini, saudara, sudah menemukan teknologi kamera digital. Pertama, ya, tetapi saudara menolak mengembangkan karena apa? Iya, saudara takut mengganggu bisnis utama, filmnya. Karena kalau digitalnya muncul, filmnya yang 90% ini akan tumbang, saudara. Jadi mereka memutuskan tahun 75, bayangkan. Kamera digital pertama dia sudah ciptakan. Akhirnya dia memutuskan enggan berubah, dia simpen dan dia kubur, dan ternyata hari ini mereka semua juga ditumbangkan oleh kamera digital. Ya, harusnya kalau mereka tahun 75 itu saudara dia berani berubah manuver, saudara mungkin hari ini orang kenalnya Kodak bukan Sony. Karena apa lagi ya Pak yang terkenal? Canon. Nah, saudara, Sony, Canon, Nikon, Fuji. Fuji itu masih terdengar samar-samar. Walaupun saya melihat ada beberapa fotografer itu agak nyeleneh, saudara. Kembali lagi ke yang lama pakai film. Mereka katanya apa ya, ingin mengulangi sensasi. Kalau foto kan belum tentu jadi, saudara. Kalau digital kan enak. Oh kurang bagus foto lagi.
Oh, kurang cantik foto lagi. Oh, filternya lupa, kasih filter lagi. Masih bisa. Kalau itu nggak bisa, sudah. Terakhir sudah dilihat. Kebakar separuh, hilang. Itu sensasinya ada yang kembali seperti itu. Tetapi saudara, orang semuanya saudara sudah mulai berubah. Dan akhirnya saudara, ini adalah sejarah raksasa yang tumbang. Saudara, akibat tidak mau berubah. Nah, demikian juga saudara dalam kehidupan kita. Di dalam kekristenan, baik itu gereja, pergerakan, ministry, kehidupan kita, saudara. Kita itu akan dituntut nanti untuk berubah. Ya, kita akan lihat satu persatu, saudara, beberapa kebenaran. Selanjutnya, nah, Matius 13 ayat 31 sampai dengan 32. Nah, ini saudara. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu apa saudara? Lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Nah, saudara, benih yang kecil. Ya, kalau dia nggak mengalami perubahan, dia akan tumbuh menjadi tunas. Dia akan bertumbuh, berubah, saudara. Terus dia berubah. Nah, hal kerajaan surga juga tentang perubahan. Ya, tentang pertumbuhan. Progresif. Progres, saudara. Itu kerajaan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nanti coba akan saya tunjukkan, saudara. Ya, karena kita punya Allah yang dinamis. Kira-kira gitu aja, saudara. Ya. Jadi kalau Allah yang kita adalah Allah yang dinamis, yang bergerak, memberi yang baru, ya otomatis. Harusnya, saudara, ada banyak hal yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tetapi tidak sesimpel itu. Nah, kita lihat bersama-sama lagi. Ayatnya lagi, kita lihat. Ya, Matius 5 ayat 48. Nah, ini saudara. Karena itu haruslah kamu apa? Sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, ini kalau Yesus mengatakan kita harus sempurna, ini nggak ada pilihan loh, saudara. Ya, saudara, kita percaya kalau orang tuh mengasihi anaknya, nggak mungkin memberikan perintah yang anaknya nggak bisa lakukan. Betul ya? Nggak mungkin toh seorang ayah punya anak umur 3 tahun gini, kamu naik motor sekarang. Kan nggak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Jadi dia nggak mungkin memberikan perintah yang anaknya tidak pernah lakukan. Kecuali dia nggak sayang sama anaknya. Dia kepingin anaknya mati, ya itu tadi. Naik motor sekarang, jalan. Nah, supaya kecelakaan. Nah, tetapi saudara percaya bahwa Yesus itu mengasihi kita, amin? Nah, bahkan dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Artinya, kalau dia memberikan perintah ini, nggak mungkin sudah tidak bisa kita lakukan. Karena ternyata kata sempurna itu, bahasa aslinya artinya ini, saudara. Lengkap, bertumbuh dalam mental, moral, dan karakter. Jadi itu proses, saudara. Nah, proses ini, saudara, karena pertumbuhan. Nanti kita lihat pertumbuhan adalah perubahan. Nah, saudara, berarti dari awal Tuhan memang mau saudara kita sempurna. Lewat proses apa, saudara? Perubahan demi perubahan. Nggak bisa tidak. Jadi sebetulnya, saudara-saudara semua, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau ada orang ketemu setelah 5 tahun kemudian ketemu atau 10 tahun kemudian, lalu dia berkata bahwa, wih, kamu kok nggak berubah sama sekali. Itu bukan sanjungan. Ya, itu hinaan, saudara. Bahwa saudara tidak berubah sama sekali, saudara. Ya, jadi jangan bangga. Oh iya, ya, nggak berubah. Nah, kecuali kalau saudara ngomong, oh iya mudanya nggak berubah, awet muda, oh iya gini, ya itu lain lagi. Tapi kalau semua karakter semua nggak berubah, saudara, cara kita ngomong yang dibahas. Nah, ini dengan teman saya, saudara ketemu satu hari, teman pelayanan sejak anak-anak muda. Nah, memang teman kami ini, saudara, dia guru, pengajar, saudara. Dan dulu saudara saya masih ingat kami masih diajar, dia pernah ngajar training. Dan sukaannya ilustrasinya dia adalah bangsa Mesir, orang Israel yang keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah. Nah yang lucu saudara teman saya ini, saudara ketemu lalu dia cerita ke saya, kemarin saya ketemu setelah hampir 20 tahun kemudian. Terus dia ketemu saudara, ngobrol sebentar. Lalu dia cerita gini ke saya saudara, kok sama aja ya dia ya? Sama apanya? Ceritanya masih sama.
bangsa Israel keluar dari Mesir. Loh, saya ngomong, ini konsisten apakah karena apa yang dipikirkan nggak berubah sama sekali, saudara? Ini dua hal yang tipis, saudara. Pemahaman-pemahamannya dia, saudara. Ya, nah, kita harus mulai terus, saudara, bertumbuh, ya, bertumbuh. Nah, coba kita lihat ya sekarang ya. Nah, ini saudara nanti baca sendiri ya, bahwa Tuhan itu menginginkan perubahan. Ya. Lihat Roma 12 ayat 2 itu perubahan cara berpikir. Yeskiel 36 ayat 26 perubahan hati. 2 Korintus 5 ayat 17 perubahan total dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 perubahan cara hidup. Ya, masih banyak sebetulnya saudara ya. Kalau kita memunculkan perubahan-perubahan itu banyak sekali. Tuhan menginginkan kita berubah ya. Cuman kita nggak bisa nanti saudara baca sendirilah di rumah dipelajari sendiri. Itu banyak saudara. Perubahan-perubahan bahwa Tuhan tuh ingin kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Karena kita masih jauh dari sempurna. Tuhan mau kita itu sempurna. Itu aja. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak berubah, Tuhan yang paksa kita berubah. Dengan caranya. Wah itu nggak enak. Ya, ya. Nah sekarang saudara mengapa kita harus berubah? Selanjutnya kita lihat. Nah saudara, kenapa pertanyaan kita harus berubah? Karena pertumbuhan itu adalah perubahan. Ya, ya ada ceritanya orang bertumbuh tidak berubah. Lihat ini. Dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, dari penakut menjadi pemberani, dari keras menjadi lemah lembut, dari malas menjadi rajin dan lain-lain. Itu semua perubahan. Jadi saudara maksud saya begini, kalau orang, saudara, nggak ngalami perubahan, saudara, ya berarti nggak ada pertumbuhan. Nah, pohon ini, saudara, ngalami pertumbuhan apa enggak? Kenapa, saudara? Nggak ngalami perubahan. Ya mungkin warna kalau dibiarkan lama-lama jadi kusam berubah. Ya, tapi nggak ngalami perubahan bentuk apapun, saudara orang nggak lihat. Itu karena kusam dimakan oleh waktu. Ya, jadi saudara silakan diklik lagi sekali lagi. Nah, saudara. Tidak berubah, saudara, berarti tidak bertumbuh. Ini penting. Di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, dimanapun saudara kita, hubungan kita dengan anak kita, dengan suami, dengan istri, saudara, pertanyaannya sederhana. Berubah nggak kita? Loh, kalau sampai istri kita, anak kita, atau suami kita ngomong, kamu berubah loh, dibanding dulu kamu berubah. Berarti bersyukur, saudara, bahwa kita sedang mengalami pertumbuhan. Nah, tapi berubahnya jelek loh, Pak. Loh, itu lain lagi, saudara. Loh, saudara, ya. Tetapi maksudnya, saudara, perubahan yang baik, saudara. Pertumbuhan itu adalah perubahan. Perubahan. Ya. Jadi, saudara diperhatikan sekarang mulai apa saja yang harus berubah. Nah, makanya saudara, kalau kita mau berubah kan butuh butuh effort kan? Nggak gampang kan, saudara? Misalkan saudara, orang sekarang sih dari pendek menjadi tinggi aja butuh macam-macam, saudara. Ada yang olahraga lompat-lompat supaya tinggi dan sebagainya. Makanannya harus mulai sehat, bergizi, ya kan? Dari penakut jadi pemberani, saudara. Satu kali, saudara, kami di gereja para full timer, kami ada outing pergi ke Batu. Kami naik ke di atas yang tempat para layang. Kami lihat nggak naik para layang. Nah, saya tiba-tiba dikagetkan karena ada salah satu anak full timer ini takut ketinggian ternyata. Padahal itu nggak terlalu apa-apa, cuma hanya di bukit. Dia nangis, dia masih kecil, nangis. Nangis. Oh, dia takut betul-betul naik, gemeter dia nangis. Lalu saudara, dia ketakutan tidak berani bergerak. Saya begitu ngerti, saudara langsung saya samperin dia. Saya duduk di samping, saya ngomong, yuk lawan. Oh, dia nangis ketakutan, saya pegang tangan. Ayo kita jalan. Malah saya ajak agak minggir. Ayo kita lihat sama-sama bahwa ini tidak apa-apa. Dia nangis, saudara, saya damping hampir 1 jam. Akhirnya dia berhasil, dia mau situ dan dia berhenti, saudara, dan dia kembali. Nah, butuh sebuah usaha, saudara, ya, untuk berubah, saudara, dari keras menjadi lembut. Wah, apalagi, saudara, ya prosesnya itu habis-habisan nggak karu-karuan. Ya, saya ini punya teman-teman anak-anak muda yang dulu saya ini sebagai ketua pemuda dan waktu itu saya nggak sadar bahwa mereka tuh semua ngomong bahwa saya dulu tuh kerasnya setengah mati. Jadi kalau ada orang itu misalkan dia cerita sekarang, wih kok gini ya? Mereka langsung ngomong gini, kamu nggak tahu 30 tahun yang lalu ya. Ngomong gitu.
Tanya, memang 30 tahun yang lalu kenapa? Lebih mengerikan, katakan begitu. Dan saya ngomong, oh iya kah? Tapi saya nggak sadar loh saudara. Sekarang jauh lebih sabar dikatakan. Ya mungkin karena usia. Nah mungkin saudara. Ya, saya ngomong, oh ya. Tapi saudara, setelah saya renungkan, Tuhan memproses itu hancur-hancuran berdarah-darah, saudara. Udah caranya Tuhan merumbak semuanya, mindset kita itu dari keras menjadi lemah lembut itu harga bayarnya mahal, puluhan tahun, saudara. Bisa bersyukur ketika ada orang yang berkata begitu bahwa, oh ternyata saya berubah ya, oh ternyata saya bertumbuh berarti. Pemahaman-pemahaman ketika kita diskusi dengan orang-orang, saudara kita ngobrol duduk, ngobrol, ngalami perubahan ya. Dulu kita begini loh, sekarang kok begini ya, kok kita memahami seperti ini. Perubahan, tidak berubah berarti tidak bertumbuh. Saudara perhatikan ini. Ya. Jadi saudara, kalau kita ingin tahu kita bertumbuh atau tidak, jawabannya cuma satu, kita berubah apa tidak. Apapun, dalam cara kita berpikir, bertindak, saudara, dalam segala apa yang kita lakukan, orang memandang. Nah, ini ya. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa kita harus berubah? Nah, ini saudara. Karena tanpa pertumbuhan kita tidak mungkin berbuah. Nah, saudara, pertumbuhan adalah ciri kehidupan dan bukti pertumbuhan yang sehat adalah berbuah. Nah, saudara perhatikan. Nah, saudara, sebetulnya tujuan kita itu bukan pertumbuhan loh, saudara. Tujuan akhir kita itu adalah berbuah. Jadi, kalau kita ngomong pertumbuhan, tapi kalau orang nggak bertumbuh, nggak mungkin berbuah, saudara. Pohon itu kalau nggak tumbuh, nggak mungkin berbuah. Ya, saya di rumah saya beli waktu pandemi itu saya beli pohon lemon. Ya, ya saya itu lumayan suka sudah bercocok tanam. Ya, waktu pandemi itu selama hampir 8 bulan di rumah itu saya macam-macam explore dan saya beli 2 tanaman lemon. Ya, waktu itu udah ada buahnya. Ya, tapi sampai hari ini setelah berjalan hampir 3 tahun, nggak pernah berbuah lagi. Kenapa nggak berbuah lagi? Ya karena saya taruh di pot, nggak ada pertumbuhan, nggak ada apa-apa. Udah mau lupa nyiram dan semuanya, karena saya udah nggak sempat lagi. Udah dulu kan kalau di rumah saya yang nyiram dan semuanya nggak pernah disiram. Kalau hujan gini mulai tumbuh, tapi sebentar lagi mulai kering lagi. Nggak ada, saudara pertumbuhan. Goalnya saudara sebetulnya pengen saya buang, karena udah nggak ada gunanya. Goalnya itu saudara sebetulnya gini, buah. Nah masalahnya gini saudara, kalau orang nggak ada pertumbuhan, nggak ada perubahan, nggak ada pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan, maka tidak akan ada buah, saudara. Ya, jadi saudara, goal kita bukan pertumbuhan, goal kita adalah buah. Tapi orang nggak mungkin berbuah tanpa pertumbuhan. Sama saudara seperti firman. Orang itu goal kita adalah melakukan, saudara. Ya, bukan hanya membaca firman, loh. Tapi saudara, kalau orang nggak membaca firman dan merenungkan, tidak mungkin orang melakukan. Ya, jadi yang harus kejar di sini. Nah, saudara, selanjutnya, coba. Jika tidak menghasilkan buah, saudara, nah ini saudara, akan ditebang dan dipotong. Nah, saudara lihat ya. Jadi, kenapa kok kita harus berubah sebetulnya? Karena tanpa perubahan tidak ada pertumbuhan, tanpa pertumbuhan tidak ada buah, tidak ada buah, maka kita akan dipotong. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara pernah lihat ilustrasi pohon ara di tengah kebun anggur? Loh, itu bukan tiba-tiba tumbuh, itu sengaja ditanam. Zaman dahulu, saudara, kalau orang punya kebun anggur, biasanya selalu di tengah-tengah ditanam pohon ara. Karena pohon ara itu punya banyak fungsi, bukan hanya buahnya. Bijinya, daunnya itu ternyata mengandung khasiat yang banyak sekali. Tapi sebetulnya salah satu juga tujuan utama ditaruh di tengah selain buahnya yang lebih penting, paling penting. Itu sebetulnya pohon itu adalah tempat berteduh. Ketika siang hari para pekerja lagi istirahat. Mereka tuh berteduhnya di tengah-tengah pohon ara itu, di bawah pohon ara. Jadi sebetulnya saudara, di ilustrasi itu kan begini. Tuan itu nyari di tahun yang pertama. Berarti setahun itu harusnya udah berbuah. Ya, dia cari buahnya nggak ada. Dia kembali lagi tahun yang kedua. Nggak ketemu lagi, saudara.
Kembali lagi. Tahun yang ketiga, saudara. Tidak ketemu lagi. Nah, saudara. Lalu Tuhan itu berkata gini, sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ini. Tapi aku tidak menemukannya. Dia berkata pada penjaganya, tebang pohon ini. Buat apa dia tumbuh di tanah ini dengan percuma. Nah, saudara perhatikan ini ya. Pohon itu sebetulnya walaupun tanpa berbuah, masih berguna. Setuju? Daunnya masih bisa diambil. Tempat berteduh. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu, saudara sekalian, menjadi lebih baik dan berguna aja itu tidak cukup. Buat Tuhan. Nah Tuhan mau buah yang kita hasilkan. Dan itu dirasakan. Nah ada banyak orang saudara goalnya gini, kan saya lebih baik. Saya udah lebih baik daripada yang lain. Pokoknya berbuat baik saja. Saya mau beritahu lagi saudara, berbuat baik dan berguna nggak cukup. Harus menghasilkan buah dan dirasakan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga orang yang merasakan bukan karena semakin memuji kita, tapi dia merasakan buah yang dari Tuhan. Sehingga dia memuliakan Tuhan. Nah, jadi hati-hati ya. Saya ketemu banyak orang itu goalnya cuma satu di situ aja. Oh, yang penting kan saya lebih baik. Hidup saya baik. Saya nggak aneh-aneh loh, Pak. Ya, oh saya nggak main perempuan. Oh, saya nggak main judi. Saya nggak mabuk loh, Pak. Saya lebih baik daripada yang lainnya. Oh ya, goalnya bukan di situ. Kalau cuma baik aja, banyak orang yang lebih baik. Ya, tetapi goal kita adalah berbuah. Makanya sudah kalau kita nggak berbuah, maka kita akan dipotong. Terang itu dilihat, garam itu dirasakan. Makanya kita harus jadi terang dan garam, bukan hanya dilihat. Ya, bukan hanya dilihat, harus juga bisa dirasakan. Keberadaan kita itu dirasakan, saudara itu berbuah, garam. Ya kalau terang aja dilihat, kalau terang itu, oh saudara bisa banyak kamuflase, ya kan? Kalau orang hanya melihat, saudara kita bisa terkecoh kan di multimedia, ya kan? Pasang suami istri, fotonya romantis. Waduh, kita ngomong ini, wih keren ya. Ini pasangan yang jadi contoh teladan. Seminggu kemudian cerai. Nah, gitu kan. Terus kita kaget, ya kan? Ya. Ya, saudara, lihat. Itu seperti terang. Itu. Orang kalau, makanya saudara kalau nggak jadi garam juga nggak bisa. Saudara, makanya kita bukan hanya dilihat, tapi harus dirasakan. Makanya Yesus kata kamu adalah terang dan garam, bukan atau. Nggak cukup terang aja. Ya, ada banyak orang kalau terang itu bisa jadi kamuflase. Terang dan garam, bukan terang atau garam. Dan garam itu kita bagaimana kita menghasilkan buah dan dirasakan orang sekeliling kita. Ya, apa kita harus berubah? Karena kalau kita tidak menghasilkan buah, dipotong. Ya, ya. Nah, ini selanjutnya menarik. Nah, saudara, Tuhan itu selalu memberi yang baru. Alkitab berkata gini, rahmatnya baru setiap hari, setiap pagi. Bayangkan. Saudara, tadi saya katakan bahwa Tuhan kita dinamis loh. Kalau dinamis, saudara, berarti dia selalu bergerak. Ada hal yang baru. Something new has come. Sesuatu yang baru akan ada terus hadir terus dalam kehidupan kita. Tidak pernah, saudara, Tuhan tidak memberikan hal yang baru. Nah, permasalahannya ada di sini, Matius 9 ayat 17, saudara. Begitu pula, anggur yang baru, tidak apa, saudara? Diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Tuhan sudah memberikan anggur yang baru. Tapi kalau dalam diri kita, hati kita, kantong kita semuanya, pola pikir kita tidak berubah semuanya. Maka sia-sia anggur itu akan tercerai-berai. Nah, saudara, ada banyak orang, saudara, bukan Tuhan tidak memberikan yang baru loh. Nah, dia tidak bisa menampung hal yang baru itu. Ya, saya ketemu saudara dengan beberapa pemimpin gereja. Lalu satu kali saudara dia ngobrol, dia kepingin kami bantu untuk mereka transisi kepada gereja sel, gereja komunitas, dan pemuridan. Saudara, oke kami bantu saudara. Mereka udah tahu nih saudara. Begitu selesai, kami pergi berapa 2 tahun kemudian hubungi kami lagi.
Pak, tolong dong Pak, diulangi lagi. Loh, kaget saudara. Loh, 2 tahun itu sudah terjadi apa? Belum Pak. Kenapa kok belum? Lah kan sudah kami jelaskan. Ya, kami sudah tahu Pak. Tapi kami belum berubah. Kami belum siap berubah. Tapi, dia katakan, sekarang kami siap Pak. Nah, berarti saudara, waktu itu saudara kebenarannya baru. Tapi kirbatnya masih lama. Anggurnya baru. Lama, nggak bisa. Nah, begitu dia siap, saudara, kami ngulang lagi, saudara. Ngulang lagi ngomong, tetapi hasilnya berbeda. Setelah itu, tidak lama kemudian berubah tiba-tiba semuanya. Jadi, saudara, kesimpulan saya satu. Kadang-kadang orang tuh bisa kepingin berubah, tapi ada banyak hal di dalam hidupnya yang tidak berubah. Nggak bisa. Saya baca di IG, saudara, sekarang di Amerika, Gen Z. Ada yang Gen Z nggak di sini? Ya. Gen Z, generasi Z, saudara, mereka lagi beralih, saudara, dari smartphone kepada handphone yang lama, yang hanya bisa dipakai SMS dan telepon. Ini gerakan ini rame-rame. Loh, saya jadi gini, ini kok aneh-aneh ini. Karena mereka ini sudah hetik, mereka sudah suntuk, saudara, dengan semua informasi dari media dan mereka mau meninggalkan. Sebetulnya ini adalah tren yang positif. Ini tren yang bagus. Dan saya nggak tahu apakah ini akan bisa boom menyebar atau enggak, saya nggak tahu. Tetapi ini sudah mulai. Para generasi Z di Amerika itu mulai rame-rame mereka meninggalkan handphone, smartphone itu berubah menjadi telepon-telepon yang jadul-jadul itu. Karena mereka hindari semua teknologi, media sosial dia hindari. Karena apa, saudara? Karena saya percaya ada satu hal yang terjadi dalam hidup mereka. Ya, ada sebuah perubahan, saudara, yang besar. Nah, kita nggak tahu. Ada perubahan-perubahan. Kita akan melihat. Nah, kita bisa masuk atau tidak. Dulu aja yang handphone aja, sampai hari ini, saudara, yang ada smartphone, ada yang nggak mau pakai smartphone kok. Masih ada nggak mungkin ibu-ibu di tempat ini? Tapi nggak apa-apa, nggak berdosa loh itu ya. Itu nggak salah kok. Tapi saudara, ada hal-hal tertentu. Tapi juga ada loh, saudara, saya ketemu orang yang usianya hampir 80, saudara. Mahir sekali pakai smartphone, saudara. Ya, berarti kan kesimpulannya gini, saudara. Bagaimana kita menyikapi semua teknologi. Dan demikian juga kebenaran dari Tuhan, loh, saudara. Ada begitu banyak kebenaran yang muncul hari-hari ini. Kita siap apa enggak? Kita siap nggak berubah, saudara? Kirbat kita itu siap nggak? Begitu kirbat kita nggak siap, mungkin otak kita berkata itu benar, tapi hati kita nggak siap untuk melakukan. Ya, nanti kita lihat, saudara, kenapa orang itu takut berubah ya. Tetapi Tuhan memberikan hal yang baru. Ya, percaya itu, saudara. Saya percaya, saudara. Jadi, tiap saat, saudara, ketika kami sudah mulai stuck, terus gitu, saya langsung mikir sama teman-teman. Ini apa nggak ada sesuatu yang baru yang Tuhan lagi mau ya? Karena bahaya. Dan yang mengerikan, saudara, institusi yang paling banyak nggak berubah itu adalah gereja. Semua organisasi penelitian mengatakan yang tidak suka perubahan adalah gereja. Makanya gereja hari ini banyak ditinggalkan, saudara. Ya, kita nggak ngalami adjustment. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baru, saudara. Memberikan hal-hal yang baru. Tapi kebenarannya dia tetap untuk selama-lamanya. Ya, itu penting. Nah, saudara, salah satu Kristen progresif itu kan begitu. Kristen progresif itu, saudara, karena dia nggak bisa ngikutin, saudara. Nah, ini yang selanjutnya kita lihat. Nah, ini, saudara. Ini akibat ini, saudara. Ya, dunia itu akan terus berubah. Dan saudara tahu ya, bedanya dunia dengan bumi. Dunia itu sistemnya, saudara. Makanya saudara tidak usah bingung kalau baca di Alkitab. Itu berbeda antara dunia. Kita jangan hidup serupa dengan dunia. Loh. Tetapi kita akan memiliki bumi. Loh, bingung kan? Loh, enggak. Bumi itu yang tempat kita tinggal ini, saudara. Tuhan itu kita akan memerintah di bumi. Tetapi saudara, dunia itu adalah sistem pemerintahannya. Kita nggak boleh serupa dengan itu. Makanya saudara, dunia sistem itu akan terus berubah. Nah, jika kita tidak berubah seperti apa yang Tuhan mau, saudara, maka, bukan makan ya dia, maka saudara. Dunia yang akan mengubah kita sesuai dengan apa yang dunia mau, saudara. Jadi saudara itu pilihannya gini loh, kita nggak mau berubah mengikuti Tuhan, maka kita pasti akan mengikuti dunia. Itu aja. Ya, kayak Kristen progresif. Ya, dia tidak bisa, saudara, mengikuti Tuhan. Lalu dia paksa bahwa kalau bisa Tuhan mengikuti dunia. Nah, kebenaran mengikuti dunia.
Oh, sekarang bisa berubah begini. Lulu. Saudara, kegagalan manusia yang menyeret berharap bahwa Tuhan selalu menjadi orang yang pribadi yang gagal juga. Ini, saudara, ini pilihan dalam kehidupan kita. Percayalah ya, kalau kita tidak mengejar Tuhan untuk berubah, maka dunia akan mengubah kita. Sudah berapa banyak, saudara, kita melihat hamba-hamba Tuhan yang sangat duniawi. Kira-kira begitu. Wow, di, saya selalu aware, saudara, di tempat kami para pengusaha-pengusaha muda kadang-kadang statementnya sangat duniawi. Pertemuan para bisnismen muda gitu. Bisa dia keluarkan, kalau bisa kita fellowship aja ya, nggak usah pakai ayat-ayat, kita udah capek dengar ayat terus. Jangan ngomong gitu, sudah. Saya pemimpinnya saya panggil gini, hati-hati ya, jangan diikuti saya katakan. Wah itu bisa rusak semua saya katakan. Nggak sadar, saudara. Jadi, saudara, dunia tuh menyeret kita tanpa kita sadar loh. Tiba-tiba, saudara, keinginan, kerinduan, pembahasan kita sangat duniawi. Bersama hamba Tuhan ngumpul yang dibahas bukan Yesus. Yang dibahas, saudara, hedon. Kepingin ini, kepingin itu, pergi ke sini, jalan-jalan, kemari. Ya itu enggak salah, saya kata. Tapi seberapa sering kita duduk dan kita membahas bagaimana pertumbuhan kita. Membahas bagaimana Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sudah meninggalkan jauh Yesus. Bagaimana kita harus kembali lagi kepada tracknya Yesus. Loh, hati-hati. Tanpa sadar. Kita merasa letih, lesu. Kita pikir bahwa kita ingin dijawab dengan hal-hal yang lain. Kita lupa bahwa Yesus menyediakan segala sesuatunya. No, diseret saudara tiba-tiba. Ya, jadi hati-hati. Ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa takut berubah. Nah, dengan cepat ya. Nah, yang pertama adalah karena takut gagal, saudara. Ketakutan akan kegagalan membuat banyak orang ragu untuk mencoba sesuatu yang baru. Bahkan lebih mencintai status quo. Takut gagal. Yang kedua, saudara dikatakan terikat dengan masa lalu. Wah, saudara ini hati-hati. Banyak orang sulit berubah karena masih terjebak dalam kenangan, kesalahan atau kegagalan masa lalu. Bahkan kepahitan. Saudara, kepahitan itu menjebak kita. Saudara, tidak ada yang salah dengan masa lalu. Karena saudara, seringkali Tuhan itu membawa masa lalu kita itu menjadi pelajaran dan Tuhan akan menyeret kita kepada masa depan. Tapi kalau kata-kata terjebak dan terikat dengan masa lalu itu masalah. Ada banyak orang. Saudara, dia selalu cerita, dulu loh, dulu. Dan tidak pernah lagi yang lain. Ya, terjebak, terikat dengan masa lalu. Nah, nanti ada hubungannya, nanti saya akan tunjukkan lagi ya, Santi. Hati-hati dibereskan, saudara. Ya, ya. Kemudian selanjutnya adalah takut kehilangan kenyamanan, saudara. Ya, perubahan itu seringkali menuntut pengorbanan. Ada harga, baik dalam kebiasaan, lingkungan, atau bahkan relasi. Kita ini diumpamakan seperti anak Raja Wali, Bapak. Dan Tuhan itu seperti Raja Wali. Dalam Ulangan dikatakan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Loh, itu sebetulnya saudara, saya itu kalau melihat firman Tuhan ya, itu saya kagum bahwa ternyata firman Tuhan itu disandingkan dengan pengetahuan itu klop, ilmiah sekali. Jadi saudara sudah baca ya nanti ya di ulangan, kitab ulangan. Laksana, ketik aja, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan istana. Ternyata menurut penelitian kenapa ya kok Tuhan tuh melambangkan kita tuh seperti anak Raja Wali. Ternyata anak Raja Wali itu keras kepala. Anak Raja Wali itu keras kepala dan suka nyaman, tidak mau meninggalkan kenyamanan. Makanya saudara Raja Wali itu kalau buat sarang itu dia udah mikir strategis. Di bawahnya itu adalah carang yang paling kuat-kuat, saudara. Lalu lebih lembut lagi dan terakhir dia merontokkan bulunya baru bertelur. Tidak lebih dari dua. Nah saudara, begitu anak ini menetas, biasanya kelemahan Raja Wali ini keras kepala, nggak mau keluar dari sarang. Makanya dikatakan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isar. Dia terbang melayang-layang. Itu saudara, kalau dia melayang-layang di atas sarang, Raja Wali yang dewasa, yang besar itu bisa sayapnya kalau dibentangan 2 meter. Bayangkan ya, kalau dia kayak helikopter, bus. Itu saudara yang lembut-lembut itu terbang semuanya keluar. Sehingga sarangnya sisa apa saudara? Carang-carang. Makanya dipaksa.
anak Raja Wali itu untuk keluar dari sarang. Makanya seringkali Tuhan memaksa kita keluar dari zona nyaman. Ya, kalau kita nggak mau Tuhan seringkali paksa kita keluar. Gak enak. Ya, kondisi kadang jadi nggak enak. Tuhan paksa untuk melatih kita terbang. Sama Raja Wali, sudah keluar itu sudah sering kali, sudah keluar di pinggir, sudah masih sering kali terbang. Nah, anak Raja Wali nggak ngerti, sudah. Waktu induknya terbang, otomatis dia. Untuk menjaga keseimbangan, dia juga kepakan sayapnya supaya nggak jatuh. Betulnya, induk Raja Wali itu sedang melatih. Tapi anak Raja Wali itu mungkin gini, kok kejam, dia katakan, mau bunuh kami, mungkin gitu. Tapi karena dia bergerak, otot sayapnya dia terbentuk. Yang kedua, minyak itu sudah mengalir dan bulunya cepat lengkap. Begitu lengkap. Ini saat yang ditunggu-tunggu induk Raja Wali. Mereka ditaruh di atasnya, induk Raja Wali, dia terbang tinggi. Begitu dia terbang tinggi, Alkitab menulis juga, dia lepaskan anaknya. Wih, saudara jatuh gak bisa terbang. Alkitab berkata juga ditampung. Tapi secara pengetahuan, ilmu pengetahuan sama. Ditampung, saudara. Apakah ada yang meleset? Ya mungkin kalau anak pertama bisa meleset karena punya pengalaman, saudara. Ya, ada dua kemungkinan. Saudara, kalau anak Raja Wali jatuh, mati di bawah itu satu karena meleset induknya tidak bisa tampung. Yang kedua, memang sengaja dilepas. Nah, kenapa kok sengaja dilepas? Jadi saudara, ini saudara, dilepas lagi. Wah, saudara, sampai beberapa kali dilepas, akhirnya tiba-tiba saudara, dia bisa terbang. Nah, itu baru tahu. Oh, ternyata tujuannya nggak terbang. Tetapi ada beberapa anak Raja Wali yang tetap keras kepala, nggak mau terbang. Pengetahuan mengatakan gini, saudara, kalau sudah berulang kali dan induknya sudah hopeless, dia bawa tinggi, dilepas, tidak ditampung. Jadi dia jatuh, mati. Beberapa ilmuwan menemukan anak Raja Wali itu mati. Karena sudah, itu ditinggal, dibiarkan akan mati di atas. Di sama aja. Nah, saudara, hati-hati. Bahwa Tuhan pun, saudara, ingin kita keluar dari kenyamanan. Orang tidak mau berubah, saudara, karena nyaman. Kemudian, saudara, takut ketidakpastian. Ya, perubahan seringkali membawa kita ke hal-hal yang belum kita ketahui. Mau nggak mau, saudara. Selanjutnya, next. Karena tidak percaya diri, saudara, tidak yakin. Takut sudah mulai perubahan karena merasa tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu mengatasi perubahan tersebut. Perubahan, saudara, mengandung harga. Ya, saudara, untuk orang mau sehat, saudara, hidup sehat itu harganya mahal. Ya kan? Bagaimana dia harus hidup, melubah pola hidup yang harusnya dia bisa nyaman, jadi nggak nyaman. Itu butuh, saudara. Yakin nggak, saudara? Nah, ini saudara, tidak bisa melihat masa depan. Kenapa, saudara? Ini saudara, iblis itu gini, kalau dia menawan kita di masa lalu, saudara, ini dampaknya. Kalau kita terjebak dan terikat dengan masa lalu, maka sudah pasti bahwa kita akan takut melihat masa depan. Nah, kalau orang itu tidak bisa melihat masa depan, yang terjadi, saudara, dia tidak menganggap penting hari ini. Nah, saudara perhatikan ya, kalau orang itu tidak menganggap penting hari ini, menyanyiakan waktu hari ini, kemungkinan terbesar karena dia tidak bisa melihat masa depan. Karena masa depan itu, saudara, tabungan kita adalah hari ini. Kalau kita ingin melihat masa depan apa yang akan terjadi hari ini, saudara, yang kita lakukan. Nah, karena orang tidak bisa melihat masa depan, maka dia tidak anggap penting hari ini. Kenapa kok hari ini nggak jadi penting? Karena dia tertawan dengan masa lalu. Terikat dengan masa lalu. Ya, iblis akan bekerja seperti itu, Bapak Ibu. Ya, begitu dia mengikat saudara masa lalu, maka kita sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Ya, itu mengerikan, saudara. Ya, jadi hati-hati, coba dicek, saudara. Tidak mampu melihat masa depan. Raja Wali itu kekuatannya melihat jauh ke depan. Dia bisa melihat 2 mil, baik siang maupun malam. Bedanya beda sama ayam. Tahu saudara bedanya ayam sama Raja Wali? Ayam itu kalau sore rabun senja, saudara. Tidak usah nunggu malam, sore gitu, udah dia nggak lihat, nggak kelihatan. Jarak pandangnya semakin pendek. Raja Wali itu 2 mil, berarti hampir 2 koma sekian, 2 sampai 3 kilo. Dia bisa lihat. Makanya visi itu selalu dilambangkan mata Raja Wali. Ya, jadi saudara beda. Ayam itu, Kristen ayam itu Kristen kagetan. Dulu, kenapa kok begini? Sering kali, lulu. Loh, itu Kristen kagetan, itu Kristen ayam. Kalau Raja Wali itu udah bisa lihat ke jauh nih. Oh, ini akan terjadi seperti ini, udah siap-siap. Nah, ya, ayam itu paling berjasa kalau jadi fried chicken. Ya, itu aja, saudara. Digoreng, dibumbui. Itu paling berjasa ayam di situ aja. Ya.
Tapi Raja Wali jadi lambang kepemimpinan. Raja Wali sudah jadi lambang visi, jadi semuanya. Ayam cuman ya fotonya di McD sama KFC itu jasanya mereka berkorban demi orang banyak. Ya. Nah, dengan cepat sekarang saudara hasil perubahan, saudara. Ini sebetulnya saya cuma hanya mengulang saudara beberapa hal. Tentunya kalau orang mau berubah saudara, orang itu hidupnya akan diperbaharui. Kita akan semakin serupa seperti Kristus. Kita dibaharui terus. Kita selalu berdoa Tuhan baharui. Saya percaya saudara dalam setiap hal terjadi dalam hidup saya sekarang saya tanamkan ini. Tuhan sedang mengubah saya. Itu aja. Saya tangkap. Apapun kondisi yang tidak enak pun saya percaya gini. Tuhan sedang merubah saya. Tuhan sedang membawa saya kepada keserupaan. Tuhan sedang memperbaharui saya. Saya tanamkan itu. Ya, yang kedua hasilnya adalah apa? Mengalami pertumbuhan rohani. Kembali semuanya adalah serupa, sempurna. Mengalami saudara pertumbuhan terus dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya hidup yang berbuah. Wow. Pertumbuhan yang sehat akan menghasilkan buah yang lebat dan akan membawa banyak orang kepada Kristus. Pasti berbuah. Saudara. Kalau kita bertumbuh, pasti akan berbuah. Dan yang luar biasa, saudara, yang terakhir adalah menerima hal-hal yang baru. Ya, menerima hal-hal yang baru. Ini sudah dari Tuhan. Ada, karena kita siap, saudara, ada hal baru kita bisa terima, sehingga kita juga akan dinamis bergerak bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ayat terakhir, saudara, Roma 8 ayat 29, katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa, saudara? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuannya, perubahan, pertumbuhan adalah keserupaan. Di saudara kalau kita nggak bertumbuh, kita nggak serupa loh. Ya, makanya saudara kita udah lihat belajar bersama-sama. Yuk, saudara kita berani berubah mulai hari ini. Saudara mulai tanya apa yang berubah kita. Tiap saat, tiap hari, tiap minggu, setiap bulan. Apakah ada yang berubah dalam kehidupan kita? Ayo saudara kita lihat bersama-sama. Ya, yang malas jadi rajin, saudara. Ya, yang keras jadi lemah lembut. Ya, apapun. Yang sakit-sakitan jadi sehat. Nah, misalkan begitu. Yang dulu malas pelayanan jadi rajin pelayanan. Oh, itu bertumbuh, saudara, perubahan. Yang dulu skeptis, sekarang jadi optimis, lihat segala sesuatu. Wow, itulah pertumbuhan dan itulah perubahan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran yang masih jauh dari sempurna. Kau sendiri yang akan menyempurnakan dan kau berbicara pada setiap kami. Kami rindu Tuhan. Kau sendiri yang akan mengajarkan kepada setiap kami hal-hal yang baru yang berasal daripada Engkau. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.